Kemarin kita sudah melihat ya bahwa sebenarnya Shin Tae-yong ya saat konferensi pers itu memang memberikan statement kepada media ya bahwa ada beberapa pemain ya, kurang lebih ada 5 yang memang ini tidak akan bermain di Piala Asia. Hal ini pun bukan karena dirinya ya atau 5 pemain ini tidak digunakan, tetapi memang ada beberapa kendala dan juga memang belum masuk skema saat melawan beberapa tim yang sudah dihadapi Indonesia. Ya memang sepertinya 5 pemain ini sangat sulit dan mungkin timbul pertanyaan, apakah dari 5 itu ada salah satu dari idola kita ya, mungkin idola kalian semua ya, entah itu Dendi ya, kemudian Wahyu Prasetyo, kemudian Emriandi, Nadeo, ataupun sosok Shane Patinama. Nah kita belum tahu, karena yang jelas kalau kita melihat ya, kalau ada sosok Shane Patinama itu artinya ada 6 ya, artinya kita belum melihat apakah Shane nanti akan dimainkan saat melawan Australia atau tidak. Yang jelas kalau bersama Shane itu ada 6, Wahyu, Nadeo, Emriandi, kemudian Dendi Sulistiawan ya. Dan juga di sini ada juga ini teman-teman, Sananta. Ini 5 ya. Dan kalau sama Patinama itu artinya 6. Nah, artinya kita masih membuka peluang siapa yang akan dimainkan Shin Tae-yong saat melawan Australia ini. Apakah Sananta ataukah Patinama? Nah, yang jelas seperti ini teman-teman. Banyak kemarin yang DM pada saya, kemudian respon juga di kolom komentar, "Bang, bagaimana sosok Shane Patinama kok belum dimainkan?" Jadi seperti ini teman-teman, ibaratnya seperti ini. Kalau kita melihat skuad timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Asia ya, Shin Tae-yong bersama tim analisanya ataupun pelatih tim analisis itu sudah melihat perkembangan timnas semenjak 3 bulan ke belakang. Artinya kemarin kita TC itu bulan 12, artinya di bulan 9 ya. Ya, mereka semua sudah bergerak melihat pola permainan dan juga taktik yang akan diharapkan di Piala Asia. Itu poin pertama. Nah, artinya di sini kita jangan melihat bagaimana proses dari pemain ketika di Piala Asia ataupun sebelum Piala Asia ya, baik buruknya pemain. Seperti kita ambil contoh kasus Stefano Lillipali, dia baik di klub, kemudian performanya juga luar biasa di klub, tetapi kalau dilihat dari segi taktik tidak masuk dalam skema ya, Shin Tae-yong tidak memanggil. Nah, begitupun dengan 5 pemain yang statement Shin Tae-yong ya, yang Shin Tae-yong keluarkan ketika konferensi pers kemarin, belum ya, bukan tidak memainkan, tapi belum bisa dimainkan karena strategi ya, lagi-lagi itu karena taktik. Jadi kita tidak bisa menjudge pelatih ya, dalam hal ini kita semena-mena, kemudian kita juga tidak bisa melihat ya apa yang akan terjadi dengan skuad timnas. Nah, itu kita tidak bisa menebak karena semuanya yang tahu itu adalah pelatih. Karena Shin Tae-yong itu tidak sendiri teman-teman, pelatih fisik tentu yang melihat bagaimana kondisi kebugaran timnas, kemudian pelatih analisis ya, melihat bagaimana kekuatan lawan ya, apakah akan diturunkan pemain si A, kemudian pemain si B. Nah, itu semuanya itu adalah dari taktik dan kebutuhan tim. Dan yang tahu itu adalah internal dari PSSI dan juga pelatih timnas Indonesia. Artinya di situ yang memiliki hak prerogatif adalah pelatih ya. Pelatih itu dibantu oleh staf-staf dan juga asisten pelatih. Jadi itu yang menentukan tonton ya. Kemudian untuk masalah Shane Patinama ya, ini saya ambilkan contoh ketika melawan Jepang. Nah, Patinama juga tidak diturunkan. Ya, ibaratnya seperti ini. Di lini sisi kiri ya. Ya, kita ketahui bahwa Arhan ini memang menjadi andalan dari segi kultur sepak bola Jepang. Arhan sudah mulai bisa beradaptasi pola permainan cepatnya.
Jadi wajar saja. Ini maksud saya rasionalnya ya, alasan rasionalnya mengapa Arhan diturunkan. Jadi segi adaptasi Arhan pun juga sangat mudah, dan terbukti saja Arhan mampu untuk beradaptasi ketika melawan Jepang. Ditambah berkat asisnya itu memang menjadi gol Indonesia 1-0. Mohon maaf 3-1 waktu itu. Dan ini bisa membuktikan bahwa sebenarnya lagi-lagi ini masalah taktik. Dan kalau kita melihat lawan Australia nanti, lawan Australia tentu kita juga membutuhkan pemain yang memiliki postur yang tinggi, dan sosok Shane Patinama memang diperhitungkan. Kemungkinan besar Patinama untuk bermain tentu itu masih ada ya, 80% lah menurut saya. Artinya sosok Shane Patinama ini bisa juga menjadi starter. Nah, ini yang menjadi harapan nantinya, karena gini loh, kalau misal kita akan menyisir di sisi kiri ya, di situ pasti ada sosok Shane Patinama yang akan menjadi wing nantinya, ataupun di fullback kiri ya. Di situ nanti akan ada sosok Patinama. Nah, musuh Patinama di sayap kanan ya, itu siapa ya? Di sayap kanan Australia itu siapa? Dan kemudian yang menjadi lini tengah di posisi kanan Australia itu siapa? Nah, itu juga harus dibandingkan, apakah dengan menurunkan sosok Shane Patinama itu akan seimbang. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Jadi bukan berarti antara suka tidak suka kepada pemain ya, kemudian pemain ini naik atau turun, bukan seperti itu kalau kita melihat lebih dalam mengenai taktik ya. Ini artinya konsonan seperti ini dan juga bagaimana strategi seperti ini sudah direncanakan matang-matang. Apalagi Sintayong memiliki waktu ya kurang lebih 2 hari untuk menyiapkan tim dan juga taktik melawan Australia. Artinya dari skema dan juga taktik pun juga disiapkan matang-matang. Nah, ini artinya ya, kalau dilihat dari sini ya, dengan 5 pemain yang tidak dimainkan ya melawan Australia ataupun di Piala Asia ini ya, menurut saya bagi para pemain ya yang jelas harus sabar, karena untuk mencapai fase Piala Asia itu tidak mudah. Jadi semua pemain di situ harus ada kompetisi juga, harus bersaing juga. Artinya memang bukan antara suka atau tidak suka, tetapi memang ini adalah kebutuhan tim. Yang jelas apa yang sudah menjadi statement Sintayong, apa yang sudah menjadi taktik Sintayong itu akan dipertanggungjawabkan. Apapun yang menjadi hasil saat melawan Australia, diharapkan kita semua bisa menerima. Yang jelas bola itu bundar, kita tidak tahu bagaimana ke depan, dan Indonesia untuk fokusnya di melawan Australia ini ya, kita tentu akan meraih hasil imbang. Itu adalah fokusnya, dan bisa melanjut ke penalti karena kita memiliki sosok Nadeo yang memang memiliki sosok Hernando yang memang paham ya mengenai bola-bola penalti, dan juga kita bisa untuk melaju ke 8 besar. Itu harapannya. Tetapi kalau memang meleset ya kita tidak masalah, karena memang ini beda kelas ya antara Indo dan juga Australia. Yang jelas kita sudah berusaha, dan diharapkan semoga saja ke depan timnas makin berkembang dengan mental yang sudah berlaga di Piala Asia ini. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan tidak dimainkan 5 pemain sesuai dengan statement Sintayong? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia mampu untuk berbicara banyak di Piala Asia ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.